Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya hari ini? Siap belajar? Oke, baik ya. Nah, oke baik. Selanjutnya Ibu akan absen ya. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Rizka Asyura kenapa? Sakit. Oke, ada lagi? Nggak ada. Cuma satu orang ya? Ya. Oke, baik. Jadi Ibu harap kita doakan semoga teman kalian yang sakit ini cepat sehat, cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas kita. Ya, kira-kira apa aja? Ya, siapa yang kasih ide? Apa aja kira-kira keyakinan kelas kita pada hari ini? Sopan santun. Iya ya, sopan santun bagus sekali. Ada lagi? Putri? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Ada lagi? Ya, Setiap keluar harus meminta izin dulu. keluar minta izin. Boleh. Ada lagi? Ya. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Oke, bagus sekali ya. Lagi? Udah. Oke, kira-kira ini ya kesepakatan kelas kita pada hari ini. Nah, ini Ibu sudah merangkumnya beberapa keyakinan kelas kita. Yang pertama, guru dan murid menggunakan seragam yang baik dan sopan, ya. Masuk dalam kelas tepat waktu. Kemudian murid tetap dalam kelas meminta izin jika ingin keluar. Selanjutnya, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Kemudian saling menghormati dan menghargai, mendengarkan seksama apabila ada teman yang lagi berbicara. Kemudian menyelesaikan tugas secara beragam. Ini ditambahkan ya. Nanti kalian boleh menyelesaikan tugas dalam bentuk PPT, ya, portofolio dan juga rekaman video. Tergantung minat kalian. Oke? Sudah sepakat? Bagus sekali. Semoga keyakinan kelas kita ini bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Baiklah, coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tayangkan. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Bentuk pola bilangan. Ya, Bentuk pola bilangan. bentuk pola bilangan. Ada lagi? Susunan bilangan. Susunan bilangan. Ya, bagus sekali ya. Ini adalah adalah bentuk pola dari bilangan. Nah, bisakah kita gunakan dalam pembelajaran matematika? Bisa. Dalam materi apa? Ya, Yani. Iya, bagus sekali. Jadi bisa kita gunakan dalam materi barisan dan deret aritmatika. Nah, inilah materi kita pada hari ini ya. Barisan dan deret aritmatika. Nah, kalau ini gambar apa? Susunan buah. Susunan buah. Bisa gunakan dalam materi matematika? Bisa. Materi apa? Susunan bilangan. Susunan bilangan. Bagus sekali ya. Nah, sebagai motivasi kalian ya, tetaplah semangat dalam belajar. Karena pendidikan adalah kunci dari kesuksesan. Jadi jangan pantang menyerah. Apa yang kalian cita-citakan harus kalian raih. Jadi tetap semangat dalam belajar. Oke? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang notasi sigma. Ada yang masih ingat apa itu notasi sigma? Yang ada boleh? Adalah simbol Yunani yang digunakan untuk meringkas penulisan atau penjumlahan. Ya, bagus. Ada lagi yang menambahkan? Ada Ya? notasi sigma adalah simbol yang menyatakan jumlah. Bagus sekali. Jadi notasi sigma adalah suatu simbol yang menyatakan jumlah, ya, atau simbol Yunani. Jadi notasi sigma ini yang kunci yang harus kalian ingat adalah penjumlahan. Jadi notasi
barisan dan deret. Ada yang tahu? Kalau barisan itu apa? Ayo, barisan itu apa? Kelompok bilangan yang berurutan. Kelompok bilangan yang berurutan. Kalau deret? Digunakan untuk menyatakan deret dalam bentuk penjumlahan yang singkat. Digunakan untuk menyatakan penjumlahan. Nah, itu deret. Nah, apa hubungannya dengan notasi sigma? Ada yang tahu? Apa? Digunakan untuk menyatakan deret dalam bentuk penjumlahan. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya. Jadi hubungannya notasi sigma dengan barisan dan deret adalah notasi sigma ini digunakan untuk menyatakan suatu jumlah dalam deret suatu barisan. Ya. Oke, inilah hubungannya. Barisan adalah kelompok bilangan yang berurutan, sedangkan notasi deret adalah jumlah dari suku-suku pada barisan, dan notasi sigma adalah digunakan untuk menyatakan suatu deret dan suatu jumlah dari deret barisan tersebut. Oke, inilah materi kita ya, barisan dan deret aritmetika. Nah, kira-kira apa tujuan kita pada hari ini? Tujuannya kalian nanti mampu menganalisis rumus suku ke N dalam suatu barisan dan pemecahan masalah. Kemudian kalian juga mampu menerapkan jumlah deret dan rumusnya dalam pemecahan masalah, ya. Nah, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Jangan nanti, ngapain kita belajar barisan dan deret, untuk apa dalam kehidupan kita? Ada yang tahu apa manfaatnya? Menggambarkan pergerakan. Menggambarkan pergerakan. Ada lagi Putri? Mengelola keuangan. Mengelola keuangan, ya, menghitung anuitas, kemudian menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, itu bisa kalian gunakan materi barisan dan deret. Untuk teknik penilaian yang akan ibu gunakan nanti adalah pengamatan sikap, bagaimana sikap kalian saling bertutorial, diskusi, kreatif, ya. Kemudian pengetahuan dengan menjawab soal, dan selanjutnya keterampilan dengan kalian presentasi atau menyampaikan hasil karya. Dah? Oke. Jadi untuk sekarang sebelumnya itu kan sudah memberikan video, sudah mengirim linknya untuk kalian untuk belajar di rumah, dan juga website e-book, ya, sebagai bahan belajar untuk kalian. Kemudian itu juga sudah memberikan soal pretest melalui grup WA, dan sudah ibu sudah kumpulkan. Ibu sudah menganalisa hasil pretestnya, bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap materi barisan dan deret ini. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian video tersebut, dibuka kembali, ya, dibuka kembali videonya. Kalian membaca, memahami, menyimak, dan menulis apa yang belum dipahami dari video tersebut, ya, apa yang belum dipahami. Kemudian kalian tuliskan apa yang ingin ditanyakan. Oke, sudah? Nah, ini videonya. Kalian pahami ya videonya, dan boleh ditulis apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Boleh ditulis pertanyaannya. Kita akan memasuki. Oke, selesai ya. Selesai videonya. Nah, itu untuk anak-anak yang suka video atau suka motor. Untuk anak-anak audio visual. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian untuk video tadi? Apa tanggapannya? Apa saja yang sudah kalian pahami dari video tersebut? Ada yang mau menanggapi? Ada? Ada, Bu. Ya, silakan. Kami bisa menemukan rumus N, suku, barisan, matematika dari hasil menonton video tersebut. Bagus sekali. Jadi ada yang bisa memakan rumus suku ke N barisan aritmetika. Ada lagi? Yang ada silakan. Kami bisa menentukan rumus suku ke N baris aritmetika dan rumus N jumlah suku dari deret. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah menonton video. Nah, jadi kalian sudah bisa menemukan rumus suku ke N dan rumus deret, ya. Nah, selanjutnya ada
Ada yang ditanyakan dari video tersebut? Ada yang ingin bertanya yang masih belum paham? Saya Bu. Ya silakan, Reva. Apa beda barisan dengan deret? Oke, apa beda barisan dengan deret? Ada yang mau menanggapi atau menjawab? Ada. Oh ya silakan, Mutia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Boleh bangun, boleh silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Perbedaan barisan dengan deret. Barisan adalah kelompok bilangan yang disusun berdasarkan aturan tertentu, sedangkan deret dalam mencari jumlah dari barisan tersebut. Ya, sudah bisa diterima ya? Sudah. Nah, bagus sekali tepuk tangan untuk Mutia. Jadi kalau barisan adalah susunan suatu bilangan berdasarkan pola tertentu dan deret adalah digunakan untuk mencari jumlah dari barisan tersebut. Nah, sekarang untuk kelompok yang suka atau siswa yang suka kinestetik ya, yang suka bergerak ya, kalian bisa bangun nanti dan membentuk bentuk pola bilangan yang kayak gambar, seperti di gambar ya. Silakan yang suka bergerak boleh bangun. Angka 1, silakan. Sampai sini ya. Selanjutnya, angka berapa lagi? Angka 4, ya boleh bangun. Dan selanjutnya angka 9. Silakan untuk anak-anak kinestetik yang suka bergerak ya. Angka 4 dan angka 9. Oke? Silakan membentuk. Dan selanjutnya angka 25 ya. Nah, coba perhatikan angka 1, 4 dan 9. Kira-kira ini apa yang kalian pahami? Boleh yang lain juga boleh. Apa yang kalian pahami dari pembentukan kelompok barisan ini? Apa yang dipahami? Ada yang mau menanggapi? Ya, siapa Rizka? Yaitu bilangan adanya yang dikuadratkan. Iya, tepat sekali, kasih tepuk tangan dulu untuk anak estetik ya. Nah, ini adalah bilangan asli yang dikuadratkan. Coba perhatikan. Yang pertama ada angka 1. 1 dikuadratkan 1. Angka yang kelompok kedua 2 dikuadratkan jadi 4. Kelompok 3 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, selanjutnya 4 dikuadratkan 16. Ada lagi 5 dikuadratkan 25. Dan seterusnya. Jadi ini adalah pembentukan pola bilangan asli dikuadratkan. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman kinestetiknya. Oke, silakan duduk kembali ya. Udah? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Ini nama-nama kelompoknya ya. Nama-nama kelompoknya ada kelompok A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4. Nah, ini nama-nama kelompoknya ini Ibu bagikan berdasarkan tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini. Ada yang memang sudah paham, sudah bisa menyelesaikan soal dan pemecahan masalahnya. Ada yang sudah paham, sudah bisa menyelesaikan soal namun belum bisa memecahkan masalah. Dan juga ada yang memang masih kurang dalam memahami soal dan memecahkan masalah. Ini Ibu kelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan kalian. Dan juga LKPD-nya juga akan Ibu bagikan berdasarkan tingkat pemahaman kalian. Ini berdasarkan hasil diagnosa awal yang Ibu kirimkan pretestnya melalui grup WA. Ibu sudah mendiagnosa hasilnya. Dari situ Ibu bisa memahami siapa yang sudah paham dan siapa yang belum paham, atau siapa aja yang memang sudah mampu menyelesaikan soal dan permasalahannya. Ya, ini Ibu akan bagikan LKPD dan juga modul ajar. Jadi untuk siswa yang memang di kelompok 3 dan 4, ini kalian belum paham, masih kurang paham tentang pemecahan masalah, yang dibuatkan LKPD-nya. Itu ada modulnya juga, dan ini untuk kelompok 1 untuk pemecahan masalah, dan ini untuk kelompok 2. Ya. Nah, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di LKPD. Kalian berdiskusi, berkolaborasi, bekerja sama, semuanya aktif dalam menyelesaikan soal. Nanti kalian
hasilnya di depan, ya. Nah, ibu juga akan melakukan penilaian terhadap kerja kelompok kalian. Jadi harus semuanya aktif. Kalian boleh memilih sendiri sumber belajar kalian. Boleh dari YouTube, ya, boleh menggunakan HP, boleh juga dari modul yang sudah ibu bagikan, bahkan boleh juga dari buku cetak, atau boleh juga dari bahan belajar yang sudah kalian bawa dari rumah. Boleh, bebas ya. Nah, silakan pilih sendiri sumbernya, kemudian kalian kerjakan soal di LKPD. Semuanya aktif. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan, ya. Ini Bu kasih waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan tugas kalian. Oke, sudah siap semua? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan presentasi hasil kerja kelompok kalian, ya. Setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya. Kalian saling menghargai dan memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok teman kalian, ya. Sekarang kita minta kelompok berapa untuk maju ya? Cak aja ya. Oke, saya minta kelompok 4 dulu ya. Oke, silakan kelompok 4 boleh maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Semangat ya. Baca soalnya dulu, baru diselesaikan ya. Semuanya tolong perhatikan hasil kerja kelompok temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila. Rekan di sebelah saya bernama Sofia. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang barisan dan deret aritmatika. Pertanyaannya, rumus suku KN dari barisan 127, 119, 111, 103, dan 95 adalah Coba perhatikan ya hasil jawaban teman kalian. Boleh menanggapi ya hasil kerja kelompoknya, bisa diperhatikan. Apakah sudah tepat jawabannya atau memang masih ada yang perlu ditambahkan, ya?
ini soalnya. Ya. Silakan dijelasin jawabannya. Boleh Mutia, boleh. Jadi pertanyaannya yaitu rumus suku ke N dari barisan 127, 119, 111, 103 dan 105 adalah ya. Diketahui suku pertama yaitu A adalah 127. Sedangkan untuk menentukan selisih atau berbeda yaitu dengan cara menambahkan suku, mengurangkan suku kedua dengan suku pertama. Ya, suku kedua dengan suku pertama. Jadi 119 dikurang 127 sama dengan 8. Ditanyanya yaitu rumus suku ke N. Tinggal dimasukkan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Nilai A 127, nilai B 8. Boleh diselesaikan? Boleh ditambah 8? Ada di? Iya. Coba perhatikan semuanya ya. Kalau ada yang masih kurang boleh ditambahkan, ada yang menanggapi atau ada yang mau mengoreksi juga boleh, ya. Jadi hasilnya yaitu 135 kurang 8. Nah, coba tanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok yang lain? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Nah, ini kalau memang di sini nanti yang ditanyakan U ke-3-nya, U ke-10-nya gimana caranya? Ini kan udah dapat. UN sama dengan 135 kurang 8N. Kalau U ke-10 berarti ini nih, kalau U10 ini kan UN-nya. Kalau U ke-10 berarti N-nya tinggal ganti 10. Gitu ya. Oke, sudah paham semua? Kalau ditanya U ke-20 nanti, suku ke-20-nya gimana? Sudah. Ada nggak ada lagi yang mau ditanggapi? Nggak ada. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya, masih semangat? Masih. Sekarang
Oke, berarti hari ini kalian sudah bisa memahami rumus suku ke N dan juga rumus dari deret SN-nya. Nah, kira-kira apa aja kesimpulan kita dalam materi hari ini? Apa kesimpulannya? Dapat membedakan perbedaan barisan dan deret. Bisa membedakan barisan dan deret. Kalau barisan itu apa? Kelompok bilangan yang berurutan. Satu siapa? Yang sudah silakan, boleh bangun. Barisan adalah kelompok bilangan yang berurutan. Berurutan. Nah, kalau deret apa? Kalau deret yaitu mencari jumlah barisan tersebut. Mencari jumlah barisan tersebut. Nah, untuk rumusnya, rumus barisan apa? Mencari suku ke N. Apa rumusnya? Siapa? Boleh Sylvia? Barisan yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, rumus barisan adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 Kali B. kali B. Rumus deret SN SN sama dengan N N per 2 terus dikali dikali A tambah UN. UN. Oke, jadi inilah kesimpulan kita pada hari ini ya. Jadi kalian bisa menemukan rumus suku ke N A tambah N kurang 1B dan juga SN-nya N per 2 kali A tambah UN. Nah, ini adalah rumus barisan dan deret sehingga nanti kalian dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah jelas ya? Oke, baik. Jadi saya harap kalian selalu semangat dalam belajar pantang menyerah karena kunci dari kesuksesan adalah belajar. Baiklah, Ibu mau refleksi dulu ya sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian mempelajari materi ini? Senang, seru, bagus. Ada lagi? Mudah? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, apa saja yang sudah kalian pahami dari hasil belajar hari ini? Mengetahui perbedaan baris dan deret. Apalagi mengetahui rumus sukunya dan rumus deretnya. Bagus sekali ya. Nah, kira-kira apa saran kalian untuk proses pembelajaran ke depan? Apa aja sarannya? Ada yang mau kasih tanggapan? Putri boleh? Belajar sambil main. Oke. Ada lagi? Untuk pembelajaran ke depan seperti apa maunya? Lebih diperbanyak menonton video tentang belajar. Boleh, bisa lebih banyak nonton video tentang pembelajaran. Atau ada lagi? Ada? Oke, terima kasih ya untuk tanggapannya. Insya Allah ke depan Ibu akan melakukan proses pembelajaran dengan misalnya lebih seru lagi, ada main game-nya ya Putri ya. Atau mungkin nanti juga ada lebih perbanyak nonton videonya ya. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Buka buku paketnya halaman 40 ya, halaman 40, kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Nah, untuk hasilnya nanti kalian boleh memilih sendiri pengumpulannya, boleh menggunakan PPT, boleh menggunakan video rekaman ya, kalian selesaikan terus dikirim ke WA saya, atau boleh dengan menggunakan portofolio, boleh diselesaikan berbentuk makalah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sudah paham tentang PR-nya? Sudah. Jadi kalian bebas memilih bagaimana cara kalian mengumpulkannya sesuai dengan minat kalian. Selanjutnya, materi selanjutnya, pertemuan ke depan kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Ya. Nah, karena tadi kita belajar tentang barisan dan deret aritmetika, ke depan kita belajar tentang barisan dan deret geometri. Oke? Ibu nanti akan mengirimkan link video sebagai bahan kalian belajar di rumah, kemudian mengirimkan link website flipbooknya, ya. Kalian boleh baca-baca dan boleh dipahami, dan juga ada soal nanti saya kirimkan sebagai pretestnya, ya. Oke.